Kali ini, mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu rumah aku adalah kerana Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, selamat berakhir pekan. Saya mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Okey guys, sekarang ini kita ketahui Indonesia dalam sepak bolanya sama ada senior ataupun kelompok umur, dan baru-baru ini di U17 sudah pun melakar sejarah untuk lolos ke Piala Dunia U17 yang akan bermain di Qatar di penghujung tahun ini di bulan November 2025. Kita doakan semoga Indonesia ini akan memberi satu momentum dan konsisten permainan mereka sehinggalah ke Piala Dunia nanti mereka akan melakar sejarah baru pula. Dan di sini bukan sahaja Indonesia ini disoroti oleh media-media yang ada di Indonesia, tetapi juga sebenarnya di Malaysia, media-media di Malaysia, pundit-pundit dan pengamat sepak bola di Malaysia sudah mulai merespek apa yang telah dilakukan perkembangan sepak bola di Indonesia oleh Bapak Erick Thohir ya. Dan kebanyakan media Malaysia ini mereka berbicara terkait dengan fakta dan data yang sebenar, yang mana apa yang boleh dicontohi, apa yang boleh ditiru oleh Malaysia itu seharusnya mereka tiru daripada Indonesia. Okey, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Dengan santai-santai kita di hujung minggu ini, kita sama-sama mereaksi perkembangan pengamat-pengamat sepak bola di Malaysia. Dengar dengan suara bergetar. Pengamat Malaysia tak kuasa menahan emosi soal timnas Indonesia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak sama-sama guys. Kalian pernah mendengar sebuah narasi picik, sebuah narasi yang terus diagungkan, bahwa Indonesia itu hanya hebat karena naturalisasi. Bahwa timnas Garuda hanya mampu terbang tinggi karena darah keturunan dari luar negeri. Bahwa ini semua hanyalah jalan pintas, bukan hasil kerja keras. Namun di tengah gempuran opini miring itu, muncullah sebuah suara. Bukan dari supporter fanatik, bukan dari pengamat lokal, melainkan dari seorang pundit sepak bola asal negeri jiran Malaysia. Suara yang tak hanya membantah, tapi juga membuka mata dunia. Dalam sebuah tayangan di Astro Arena, sang pengamat ini mematahkan tudingan itu satu persatu. Ia tak hanya berbicara, ia membawa pemahaman mendalam tentang visi besar sepak bola Indonesia. Visi yang bukan hanya memburu kemenangan cepat, tapi membangun fondasi kokoh untuk masa depan timnas Indonesia. kali ini mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Ada yang mencibir prestasi timnas Indonesia U17 di Piala Asia kali ini hanyalah kebetulan ataupun karena regulasinya yang lunak. Namun pengamat bola Malaysia ini punya pandangan lain. Ia bersuara tegas dan mengatakan ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari strategi, kerja keras, dan perencanaan yang matang. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada
usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Dan pada puncaknya, kekagumannya pun tak mampu lagi ia sembunyikan. Ia menyebut nama seorang arsitek di balik kebangkitan ini, pelatih jenius yang mulai menyusun potongan kejayaan masa depan, Nova Arianto. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersama pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar mesej bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Bukan pujian sembarangan, ini adalah pengakuan dari luar negeri bahwa Indonesia tak hanya hebat karena naturalisasi, namun Indonesia hebat karena telah menemukan jati diri. Apa yang disampaikan oleh pundit sepak bola Malaysia ini adalah cermin bahwa media mereka mulai memasuki era yang lebih sehat dan beradab. Di saat media dalam negeri kita sendiri sering memberi panggung kepada suara-suara yang tak kredibel, yang gemar melontarkan kritik tanpa dasar, tanpa data, bahkan tanpa empati. Pundit dari negeri jiran justru tampil membawa objektivitas dan kejernihan berpikir. Ironis, tapi inilah kenyataannya. Di saat sebagian pengamat lokal terjebak dalam narasi pendek dan sensasional, pengamat Malaysia ini justru membaca Indonesia dengan mata yang tajam dan hati yang terbuka. Kita tahu rivalitas Indonesia dan Malaysia bukan rivalitas biasa. Ini adalah rivalitas berdarah, penuh luka, penuh bara yang belum padam. Dari stadion ke stadion, dari generasi ke generasi, dendam itu diwariskan sebagai bagian dari emosi kolektif kita. Tapi sebesar apapun dendam, sekeras apapun rivalitas, akal sehat dan objektivitas tetap harus menjadi panglima. Kita boleh tak suka dengan Malaysia. Kita boleh menjadikan rivalitas ini abadi. Karena memang rivalitas ini telah menjadi legenda. Tapi saat kebenaran datang dari mulut lawan, kita harus belajar menanggalkan ego untuk sesaat dan mendengarnya dengan kepala dingin. Karena di puncak tertinggi prestasi, bukan kita yang menyombongkan diri, melainkan dunia yang memberi pengakuan. Dan pengakuan sejati bukan datang dari tepuk tangan kawan, melainkan dari hormat seorang lawan. Dan hari ini, hormat itu datang dari pundit sepak bola Malaysia, bukan supporter, bukan fans, tapi seorang pengamat profesional. Ia tak hanya melihat, tapi mengerti. Ia tak hanya menonton, tapi menilai. Dan penilaiannya tak berdiri di atas prasangka, tapi di atas fakta dan rasa hormat. Sebuah pengakuan yang seharusnya menggugah kita, bahwa Indonesia bukan hanya sekadar bangkit, tapi Indonesia tengah diperhitungkan. Sekali lagi, meskipun bara rivalitas antara Indonesia dan Malaysia tak pernah benar-benar padam, ada satu hal menarik yang patut kita akui dari media sepak bola mereka. Sebuah hal yang seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Di Malaysia, panggung-panggung kehormatan dalam acara televisi, forum-forum besar, hingga media arus utama diisi oleh mereka yang benar-benar paham akan sepak bola. Mereka yang tak hanya bisa bicara, tapi mampu mengupas dengan kritis, tajam, dan objektif. Yang berbicara bukan hanya untuk didengar, tapi untuk memberikan pencerahan. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan apa yang terjadi di Republik Negeri ini. Republik suara nyaring yang seperti negeri mikrofon tanpa filter, yang mana logika bukan syarat utama. Objektivitas tak lagi jadi fondasi. Yang penting satu, viral. Entah viral karena kualitas atau karena kontroversial. Karena apresiasi atau karena kegaduhan. Selama bisa membuat keramaian, maka mikrofon akan diarahkan kepadanya. Kamera akan menyorotnya, dan panggung akan selalu terbuka lebar. Tak peduli apakah statementnya punya bobot dan esensi. Tak peduli apakah dia mengerti permainan. Di negeri ini, siapapun yang bisa memancing emosi publik akan terus diberikan tempat. Seolah kompetensi bisa dikalahkan oleh popularitas. Dan kebenaran pun akhirnya dikubur oleh sensasi. Sementara media Malaysia melahirkan pengamat yang menambahkan wawasan. Kita justru melanggengkan komentator yang menambah kebingungan. Maka inilah saatnya kita untuk bertanya, apakah kita ingin terus menjadi bangsa yang sekadar gaduh, atau bangsa yang benar-benar membangun? Karena kemajuan sepak bola bukan hanya soal siapa yang bermain di lapangan, tapi juga siapa yang diberi suara di layar kaca.
Saking muaknya dengan siklus yang terus berulang, penuh kebisingan, kebingungan, dan omongan tanpa arah, seorang mantan pemain timnas Indonesia Greg Nwokolo akhirnya angkat suara. Bukan hanya komentar biasa, untayan kata yang ia tulis terasa lahir dari hati yang lelah, penuh emosi, dan dibakar oleh keresahan yang mendalam. Greg atau yang akrab disapa Papa Greg melemparkan kalimat yang langsung menggelegar jagat maya. Tiap hari coach ini beda omongan terus. Apakah orang Indo sangat bodoh atau justru dia yang terlalu pintar? Serius, aku tanya ini. Kalimat itu bukan hanya protes, itu adalah jeritan hati seorang yang pernah mengabdi, seorang yang tahu persis apa yang terjadi di balik dinding ruang ganti, yang mengerti denyut nadi lapangan lebih dari siapapun, yang hanya tahu bola dari balik studio. Ini bukan suara dari pengamat yang menilai lewat statistik, bukan pula ocehan dari mereka yang sibuk membuat narasi untuk engagement. Ini adalah suara dari mantan prajurit lapangan, ex-timnas Indonesia, yang tahu betul bagaimana rasanya membela merah putih, tahu tekanan, tahu sistem, dan tahu betapa kacaunya jika kepercayaan pada sosok pemimpin mulai runtuh. Jeritannya adalah cermin, bahwa yang lelah bukan cuma supporter, yang bingung bukan cuma netizen. Bahkan mereka yang pernah berdiri paling depan untuk negeri ini pun kini bertanya-tanya, kemana sebenarnya arah media kita? Di saat banyak mantan pemain memilih untuk diam, entah karena lelah, enggan, atau karena memang tak diberi ruang, Papa Greg justru tampil berbeda. Ia tak hanya bersuara, ia mewakili suara nurani. Sebuah penegasan bahwa di negeri ini masih ada insan-insan berkompeten, yang bukan hanya paham sepak bola, tapi juga peduli terhadap arah gerak bangsa di dunia olahraga. Ia berdiri melawan arus narasi-narasi plin-plan yang tak objektif, yang lebih sering membingungkan daripada mencerahkan. Namun inilah ironi terbesar kita. Di negeri ini, mantan pemain jarang diberi panggung. Mereka yang pernah berkeringat demi merah putih, mereka yang tahu kerasnya lapangan, justru tersisih dari ruang-ruang diskusi publik. Mengapa? Mungkin karena mereka tak lihai merangkai kata dan beretorika. Mungkin karena mereka terlalu jujur, terlalu lugas, terlalu berbicara sesuai fakta. Dan seperti yang kita tahu, kebenaran yang tak kontroversial jarang menghasilkan rating. Maka acara-acara yang seharusnya jadi wadah edukatif malah berubah jadi arena adu sensasi. Mereka yang bersuara kontroversial terus mendapatkan panggung, terus disorot, terus diperbincangkan. Sementara suara tulus yang ingin membangun nyaris tak terdengar. Lalu apakah netizen tinggal diam? Tentu saja tidak. Netizen pun marah. Tapi dalam kemarahan itu ada satu hal yang harus dijaga. Jangan sampai amarah melampaui akal sehat. Jangan sampai semangat melawan kekeliruan justru menjerumuskan pada pelanggaran hukum. Kemarahan harus diarahkan, bukan dilampiaskan. Karena jika kebenaran ingin menang, maka ia harus menang dengan cara yang benar. Kembali ke persoalan media-media Malaysia, meski netizen mereka dikenal lantang bahkan kerap melemparkan bola panas yang siap membakar kepala jika tak segera dibalas, itulah bumbu dari rivalitas ini. Ada gengsi yang dipertaruhkan, ada kebanggaan yang tak bisa ditawar. Namun satu hal yang patut kita akui, media mereka tak mudah tergocek. Di tengah riuh rendah komentar liar dan panasnya perang netizen, media-media Malaysia tetap berdiri tegak, menjaga marwah, menjaga kualitas. Mereka tahu siapa yang layak bicara. Di sana tak mudah bagi sosok yang hanya pandai berkoar untuk masuk ke layar lebar. Tak ada tempat bagi tukang gaduh tanpa kompetensi untuk tampil di panggung utama. Hanya mereka yang paham, mereka yang punya pengalaman dan integritas, yang diberi mikrofon dan disorot kamera. Ibaratnya di Malaysia, yang berilmu, duduk dan berbicara di hadapan lensa besar. Yang gaduh tanpa isi, cukup bersuara lewat jari di kolom komentar. Kontras dengan realita yang kita saksikan di tanah sendiri, di mana seringkali panggung lebih tertarik pada siapa yang paling keras, bukan siapa yang paling cerdas. Rivalitas boleh terus membara, tapi dalam hal kualitas media, tampaknya mereka telah lebih dulu mencetak gol, bukan di atas lapangan, tapi di ruang diskusi dan pencarian kebenaran. Maka di tengah gaduhnya negeri sendiri, di saat pundit-pundit lokal sibuk berlomba menciptakan kontroversi demi sorotan, justru dari tanah rival Malaysia muncul suara yang paling objektif. Bukan dari mereka yang memakai seragam merah putih, tapi dari mereka yang selama ini kita anggap sebagai lawan. Di saat kita terjebak dalam kegaduhan yang tak membangun, pundit Malaysia hadir membawa cermin,
menunjukkan bahwa kadang apresiasi paling tulus datang bukan dari teman, tapi dari rival yang jujur. Dan saat itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi justru kapan kita belajar untuk lebih menghargai kebenaran, daripada hanya sekadar ingin terlihat paling nyaring bersuara. Terima kasih untuk Malaysia. Terima kasih atas pundit-punditmu yang tak hanya melihat dengan mata, tapi menilai dengan hati. Terima kasih atas media-mediamu yang memilih objektivitas di tengah riuhnya rivalitas. Di saat kami sendiri terkadang lupa bagaimana cara menghargai perjuangan, kalian justru datang sebagai cermin, menyuguhkan narasi-narasi indah, jujur, dan penuh rasa hormat terhadap sepak bola Indonesia. Dari tanah rival, lahir penghargaan yang terasa lebih hangat daripada tepuk tangan sendiri. Sebuah ironi, sekaligus sebuah penghormatan. Dan untuk itu semua, kami angkat topi. Merinding guys mendengar narasi-narasi daripada iCham Sport ini. Saya suka dengan narasi-narasi yang diterbitkan, yang dipaparkan oleh channel ini. Dan kalian kalau ingin melihat lebih banyak video-video, terus ke channel beliau, admin iCham Sport ya. Nah, itu dia punya nama channel. Jadi mengikut apa yang dipaparkan dalam video ini, memang banyak sebenarnya pundit atau pengamat sepak bola di Malaysia itu yang mereka punya otoritas dan secara profesionalnya berbicara terkait dengan sepak bola di ASEAN, bukan saja di Malaysia tetapi di ASEAN ini, dan berbicara dengan fakta dan data. Melihat perkembangan sepak bola Indonesia itu jauh lebih baik, jauh lebih besar, dia punya potensi untuk ke Piala Dunia, dan ini pun sudah terbukti bahwa timnas Indonesia U17 sudah melangkah dan lolos ke Piala Dunia di Qatar bulan November 2025 ini. Sekarang ini perkembangan timnas senior pula yang harus kita dukung untuk melangkah sehingga ke Piala Dunia 2026 pula. Hanya 2 laga lagi yang perlu diharungi oleh timnas senior Indonesia, melawan China pada tanggal 5 Juni ya, dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni. Jadi apa yang dipaparkan, apa yang dikatakan oleh pundit Malaysia ini di Astro Arena ini, memang saya selalu melihat mereka juga berbicara terkait dengan perbincangan perkembangan sepak bola di Malaysia. Mereka bukan saja menceritakan sepak bola Indonesia secara fakta dan data, tetapi mereka sangat kagum dengan penglibatan pemain-pemain muda dan juga beberapa tonggak utama dalam timnas Indonesia. Mereka selalu berbicara terkait dengan nama individu-individu tertentu, terutamanya Bapak Erick Thohir, Coach Sintayong pernah dibicarakan, dan kini Coach Nova Arianto. Begitu juga dengan kedatangan kepelatihan yang baru yaitu Patrick Kluivert. Mereka juga mengambil sikap dan fakta ini secara rasional untuk mereka bahaskan di forum-forum televisyen di Malaysia, terutamanya di Astro Arena. Dan saya sebenarnya guys sangat gembira jika kedua-dua negara, Malaysia dan juga Indonesia ini, kita berbicara ini terkait dengan fakta dan data tanpa ada unsur-unsur yang negatif sebenarnya. Sebab oleh kerana kita ingin membangun bersama, dan kita harus mencontohi mana yang lebih baik yang perlu kita tiru untuk segera perkembangan sepak bola ini meningkat di ASEAN. Jadi kalau sekarang ini kita lihat, saya sendiri melihat perkembangan sepak bola di Indonesia ini memang sewajarnya harus ditiru oleh Malaysia. Karena mereka daripada segi struktur fondasi itu telah berubah secara, saya fikir secara total dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Secara maksimal beliau telah lakukan daripada akar umbi, fondasi dibina, struktur, infrastruktur, lapangan-lapangan untuk bibit-bibit muda telah ada di Indonesia. Dan sekarang ini di IKN juga punya 8 lapangan yang berkualitas tinggi. Itu juga hasil daripada dukungan daripada FIFA untuk membangun bibit-bibit muda di akar umbi di Indonesia. Jadi seharusnya Malaysia mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, membangun daripada akar umbi,
perkuatkan fondasi bawahan dan juga struktur itu, dan bina infrastruktur yang baik untuk anak-anak muda yang ada. Jadi perkembangan kedua-dua negara dari segi media sosial, memang kita tahu dari segi media sosial yang ramai negatif ini, yang sebenarnya yang tidak memahami sepak bola, yang dia tidak memahami pun struktur asas dan juga bagaimana membangun, bagaimana minda, mental, emosi itu perlu dikawal dalam berkomentar. Jadi yang negatif ini tidak apa kita abaikan guys, tapi kita perlu menuju ke arah yang positif dan objektif. Itu perlu diakui bahwa fakta dan data itu Indonesia melangkah jauh dari negara-negara ASEAN yang lain. Dan dari sudut subjektifnya, memang kadang-kadang ada pro dan kontra. Memang kedua-dua negara ini selalu berrivalitas, tetapi di atas lapangan dan juga di media sosial. Tetapi selepas itu, kita ini adalah bersaudara. Itu sudah terbukti. Saya sendiri sudah ke Indonesia. Saya melihat perlawanan di antara Indonesia dengan Australia di GBK. Lebih kurang 80,000 yang menonton di dalam stadion dan di luar stadion. Itu sangat-sangat baik keadaannya, keamanannya itu terjaga dan sebagainya. Jadi maknanya, artinya di sini guys, kita ini rakyat yang kalau saya melihatlah di Indonesia ini kan, rakyatnya cukup bagus melayani semua bule-bule yang datang ataupun pengamat yang datang untuk membuat liputan, YouTubers daripada luar negeri. Itu mereka sambut dengan senang hati, nyaman dan welcome kepada semua. Jadi saya fikir guys, itu sejak saya punya pandangan pendapat agak panjang dikit, tetapi mungkin mudah-mudahan kita ini beroleh keberkatan dan manfaat daripada narasi-narasi iCham Sport yang sangat menakjubkan bagi saya, sangat luar biasa, yang menyentuh jiwa saya sebagai seorang pengamat juga di luar daripada yang saya ini kira yang amateur lagi, belum profesional, tetapi saya memahami secara dasarnya sepak bola itu perkembangannya bagaimana di antara Indonesia dan Malaysia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.